Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya nanti anak-anak dapat mengetahui pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan nanti di akhir video, Bu Guru akan menjelaskan tentang tugas BDR minggu kelima. Di video sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, jenis-jenis bidang usaha dalam masyarakat, dan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri atau perorangan dan kelompok. Nanti jika anak-anak ingin mempelajari materi tersebut, Bu Guru sertakan link video tersebut dalam deskripsi video ini. Selanjutnya, pembagian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendapatkan keuntungan. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi produksi itu tidak hanya berupa barang ya, bisa juga berupa jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya, petani. Petani menanam padi menghasilkan padi. Jadi produknya berupa padi. Kemudian ada pengrajin. Produsen pengrajin menghasilkan produk gerabah dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini bertujuan menyampaikan barang atau jasa dan mendapatkan keuntungan. Jadi kegiatan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Selain menyalurkan barang, distribusi itu bertujuan agar mendapatkan keuntungan. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut distributor. Contohnya, penyaluran buku dari penerbit ke toko buku. Menjual makanan dari pembuat makanan. Jadi misalnya Bu Guru membeli kue dari pembuat kue. Kemudian Bu Guru jual lagi kepada pembeli. Nah, berarti Bu Guru telah melakukan distribusi dan Bu Guru adalah distributor. Jadi Bu Guru mengambil kue dari penjual, Bu Guru jual dengan harga yang lebih tinggi agar Bu Guru mendapatkan keuntungan. Gitu. Selanjutnya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Tujuan kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup serta melanjutkan kelangsungan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya antara lain makan, mengenakan seragam. Jadi seragam sekolah yang kita pakai ini kan dibuat oleh produsen. Produsen kemudian disalurkan oleh distributor, oleh penjualnya. Nah, kita beli, kita adalah
konsumen yang membeli seragam, kemudian kita memakai seragam tersebut. Kita disebut konsumen. Nah, ketiga kegiatan ekonomi itu saling berhubungan satu sama lain karena berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi, maka semakin lancar arus peredaran uang barang dan jasa. Contohnya, seorang petani apabila sayurnya terjual, maka akan semakin sejahtera. Sedangkan penjual sayur juga akan bisa menjual sayur dan dia akan mendapatkan keuntungan. Dan konsumen juga akan bisa membeli sayur. Jadi, dia bisa membeli sayur untuk dimakan dan melangsungkan kehidupan. Contoh lainnya, ini seorang nelayan. Dia menangkap ikan, jadi produksinya adalah ikan hasil tangkapannya di laut. Kemudian, 3 gambar selanjutnya, ini adalah kegiatan distribusi. Mereka adalah distributor, menyalurkan, mengirim ke pasar. Ini ibu-ibu menjual di pasar. Dia sebagai distributor. Kemudian ada ibu yang membeli ikan. Ibu ini adalah konsumen. Kemudian ibu memasak di rumah dan anaknya memakan. Jadi 2 gambar ini adalah konsumen. Nah, kesimpulannya, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Pelakunya disebut produsen. Dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Pelakunya disebut distributor. Dan kegiatan konsumsi adalah menggunakan barang ekonomi. Pelakunya disebut konsumen. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Caranya antara lain sebagai berikut. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Misalnya, kita tidak boleh mengejek seorang pembersih jalan. Karena apa? Tanpa dia bekerja, jalanan akan kotor dan tidak sedap untuk dipandang. Sampah di mana-mana. Kita harus menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif tersebut. Jadi, jika kita melihat keberhasilan orang lain, kita bisa meniru sikap positif, meniru semangatnya untuk mencapai keberhasilan.
Nah, tugas untuk hari Sabtu, minggu kelima, anak-anak coba mengamati di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian catat 5 nama tetangga kalian dan klasifikasikan pekerjaan mereka ke dalam kegiatan ekonomi, seperti yang telah kalian baca. Misalnya, Pak Joni pekerjaannya penjual dawet ayu, merupakan kegiatan produksi. Dan Mas Ahmad sebagai pengantar paket, yaitu kegiatan distribusi. Contoh lain, Pak Iwan, dia memelihara sapi. Nah, itu sebagai produksi, distribusi, atau konsumsi. Nanti anak-anak kerjakan di buku tulis. Dan jika ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.